Nah juga kita tips nih Om, biasanya ada juga ya Om ya yang mempertanyakan itu bagaimana agar batang primer tidak gepeng. Biasanya tuh banyak banget Om. Kita anggap ini batang primer nih Om. Nih ya, ini kita anggap batang primer. Anggaplah ini lurus nih, kita dari ini media tanam nih batang primer ya, karena di sini kita contoh nggak ada, ini sama aja sih. Nah ini tunas air ini ya Excel brick lah bahasanya biasanya ya. Tuh. Kita tunas air ini jangan dibuang total, karena fungsi dari tunas air ini ya ada daun ini untuk membantu menambah fotosintesis, jadi batang dia tidak gepeng. Kita yang dasar aja ya Om, karena di sini juga masih banyak banget yang bertanya tentang ini Om, percabangan tanaman anggur. Jadi untuk menanam anggur itu kan agak rapi, kita harus mengatur percabangan agar tanaman dan percabangan dan buah-buahnya pun rapi gitu Om. Percabangan anggur yang dipakai itu kan yang dikenalkan primer, sekunder, dan tersier. Ini di sini ada contoh ya Om ya. Ini jenis Angelica Om. Angelica ya. Gede-gede Mantap nih. Cakep banget ya. Ini sedang Veracen. Udah berubah warna ya Om ya. Sudah berubah warna ya, mulai berubah warna lah. Di sini primer Om. Ini primer namanya. Nah, ya. Jadi saat pembentukan cabang primer, ini kita dirikan aja langsung sesuai ketinggian yang kita inginkan. Misalnya ketinggian kita di sini 2 meter Om. Jadi kita tinggikan sampai 2 meter ya. Nah, di sini ada juga percabangan itu yang namanya single ataupun double cordon, ataupun 1 sekunder dan 2 sekunder ya. Di sini kita menggunakan 1 sekunder atau single cordon ya. Iya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier itu gimana Om? Nah, ada beberapa kawan yang belum tahu ini. Iya. Nah, ini primer Om, kita jelasin dulu ya. Ini primer. Di sini nih yang berdiri. Lalu primer yang sudah kita belok ya, sudah dibelokkan. Primer yang sudah dibelokkan ini sudah masuk sekunder Om. Sudah masuk sekunder. Lalu setelah sekunder yang cabang ke kiri dan ke kanan ini adalah cabang tersier. Lalu untuk bagaimana untuk membentuk cabang tersier biar rapi, biasanya tuh banyak banget tuh Om yang nanya tuh. Setelah panjang sekunder yang kita inginkan, contoh di sini kita 2 meter Om. Di sini 2 meter nih Om, bisa dilihat ke sini. Nah, potong di situ setelah ya. 2 meter di sini kita pangkas dia. Setelah kita pangkas, maka nutrisi nanti akan pindah Om. Nutrisi pindah ke tunas air. Ini kita menggunakan tersier dengan tunas air. Bukan mata tunas ya, bukan pakai. mata bat. Kenapa alasannya pakai tunas air Om? Nah, ini kalau tunas air ini lebih cepat dan lebih merata. Lebih cepat pertumbuhannya ya. Lebih cepat pertumbuhannya dan rata ya. Dan merata. Kalau dari tunas bud itu biasanya kalau nutrisi kurang itu biasanya cuma ada di ujung aja Om yang pecah. Di belakang nanti botak. Stagnan ya. Betul. Om, ini kadang di beberapa pohon tuh di sekitar sini tuh ya udah masuk entras sih, keluar sakar ya, keluar cabang gitu ya, kayak ini tunasnya pecah gitu. Oh iya. Ada 2 atau 3, itu sebaiknya dipelihara atau bagaimana Om? Kalau batang sudah sebesar ini ya, udah umur 1 tahunan, ini di sini harusnya dibuang Om ya. Jadi di sini kalau ada cabang-cabang baru di sini dibuang. Kita fokuskan cabang itu nutrisi ke cabang tersier ya, tersier. Apalagi ini sedang membawa buah ya. Kalau percabangan ada di bawah saat buah ini sangat mengganggu. Jadi baiknya kita langsung buang aja. Buang aja. Iya, dibuang aja. Jadi kita fokus nutrisi ini ke buah. Lalu untuk batang primer ini Om juga biasanya juga kalau di cabang anggur ya, kita harus memperhatikan hama Om. Hama. Ya hama yang paling fatal itu adalah kutu perisai Om di sini. Yang bintik-bintik putih. Iya, betul, kutu perisai. Nah, kalau di sini kan kita bersih ya. Kutu perisai. Pencegahannya apa Om? Nah, kalau pencegahan ya biasa kita tetap melakukan penyemprotan insek dan fungi ya. Disemprot situ ya? Kita disemprot batang disemprot juga. Lalu kulit Om, nih. Kita di sini kulitnya sering kita kelupas Om. Jadi kalau ada kulit-kulit kulit-kulit tua itu kita buang aja. Jadi dia bersih. Ini seperti ini. Biasanya dari bawah tuh Om, dari bawah ya. Tapi dia bukan di dalam metan.
Enggak di Oh, dalam. atas media Iya, tanamnya. di ini di batang dia, Om. Nah, di batang tapi yang di atas ya. Iya, di sini di Dia nggak mungkin cabang. sampai ke akar ya. Sini lama-lama ke sini, Om. Nah, Jalan itu dia. sampai Iya. ke buah bisa. Sampai ke daun, ke sini nih, Nyerang ya, pangutang kalau daun, tidak segera sela-sela. diobatin ya. Betul. Itu sangat mengganggu banget pertumbuhan karena dia menyerap nutrisi yang ada di tanaman. Ada juga ya Om ya yang mempertanyakan itu bagaimana agar batang primer tidak gepeng. Biasanya tuh Nah, itu banyak dia. banget tuh, Om. Batang primernya gepeng ya. Gimana tuh ini? Nah, batang primer itu dari ini Om. Ini kita anggap ini batang primer nih Om. Nih ya. Ini kita anggap batang primer. Anggaplah nih lurus nih kita dari ini media tanam nih batang primer ya. Karena di sini kita contoh nggak ada, ini sama aja sih. Nah ini tunas air ini ya Excel brick lah bahasanya biasanya ya. Tuh. Kita tunas air ini jangan dibuang total karena fungsi dari tunas air ini ya ada daun ini untuk membantu menambah fotosintesis. Jadi batang dia tidak gepeng, dia bulat. Membulat ini. Iya, Tapi jadi yang di sini semua bulat kan, Beri? iya di sini Nggak ada yang bulat. gepeng Iya. Membulat semua ya. Makanya penting banget itu untuk perawatan tunas air. Kadang banyak juga yang pemula yang baru itu semua tunas airnya digundulin Om, dibuang. Itu sangat fatal itu. Karena dapat membuat batang jadi gepeng. Seperti itu. Berarti waktu awal ya, waktu pertumbuhan naik ke atas. Pertumbuhan awal. Ya. Iya betul. Dari awal kita tanam dari bibit langsung tuh kita atur percabangannya. Jadi dari tunas-tunas airnya itu kita pelihara, namun kita biarkan dia tidak aktif gitu. Kita pangkas, sisakan 1 sampai 2 daun biasanya. Kalau di sini ya. Kalau sudah terlanjur gepeng, Kalau sudah terlanjur gepeng itu bisa juga lakukan sistem 50-50 bisa. Maksudnya 50 itu biasanya per setengah meter atau per 1 meter pangkas. Nanti keluar cabang baru. Nah, ini cabang baru di sini kita pelihara. Misalnya contoh di sini baru mulai nih di sini. berarti Bikin. ini misalnya Iya. ini gepeng nih misalnya. Iya, Berarti dipotong aja. iya, lebih bagus sih kalau Dipotong seberapa? kita tuh kalau memang udah kurang sempurna, udah bagus, kita potong aja Om di sini. Apalagi di sini ya. 50 Udah senti ya misalnya dari 50 media cm. Nanti cabang ini kan tunas baru nih. Biasanya cabang ini langsung gede dia. Satu aja yang piara ya. Satu aja dipelihara sebagai primer ulang gitu. Oh, jadi memang nggak sayang ya, dibuang aja. Ya enggak, langsung aja begitu. Ya karena memang kalau udah gepeng juga kan udah kurang bagus gitu untuk produktivitas ke depannya Oh, gitu. gitu. Nutrisinya juga enggak. Iya. Yang kedua, itu yang pertama ya Om ya. Yang kedua, biasanya yang kedua kalau pertumbuhannya tetap bagus ya Om. Pertumbuhannya tetap bagus nih, masih bagus, daunnya bagus, sehat-sehat. Pelihara daun Om. Pelihara daun kita buat cabang tersier ini serimbun-rimbunnya. Karena nanti dengan rimbunnya daun, fotosintesis banyak, pohon semakin tua, ini batang juga akan membesar lama-lama. Walaupun gepeng. Walaupun gepeng nanti lama-lama dia gede, ngegedein gitu, gedein batang. Tapi tetap gepengnya Gepeng hilang ya. gepengnya nanti lama-lama akan perlahan hilang Om dia. gitu ya. Lama-lama akan perlahan hilang. Karena dia nanti bertambahnya umur ini kan primer juga akan membesar. Tapi harus itu apa yang tadi saya bilang itu adalah rimbunnya daun. Rimbunnya daun itu mempengaruhi juga pembesaran batang. Om, kalau penggaris batang itu ada nggak di pohon anggur? Penggerek itu ada Om. Kita juga kemarin sempat kena nih. Di sini kita kena Om, jenis tamaki nih kita pangkas ulang Om. Ini jenis apa? Tamaki nih Om. Tamaki. Ya kemarin Kena kita pangkas Di atas ulang nih ya. Di atas Kita ini? bentuk Oh, ulang tuh. makanya dipotong ya? Iya, di sini Oh, kena. dulu kenanya di atas. Di atas kena. Kita pangkas ulang nih, kita bentuk cabang ulang nih, kemarin udah ada buahnya juga saat Ciri-cirinya gimana pemangkasan. sih Om tuh? Serangannya, bentuk serangannya? Nah, kalau serangannya itu dia ya di sini ada lobang Om. Nih Lubangnya. di Oh, batang harus ini dilihat ya. ada lobang, dia lama-lama ngeluarin getah. Dia ngeluarin getah seperti getah gitu. Di situ biasanya udah ciri-ciri udah terkena penggerek batang. Iya. Dampaknya apa ke pohon? Wah, dampaknya bisa cabang di sini tuh kering karena bisa membuat percabangan mati dia. Percabangan mengering karena dia menggerogoti batang yang ada di dalam. Nutrisinya Nutrisinya habis, nutrisinya terputus malah. terputus. Bisa terputus. Ya kalau pencegahan sih yang tadi kita bilang. Jadi kalau kita nyemprot itu sekalian aja semua batang, daun, semua gitu. Jangan cuma hanya di daun fokus. Batang utama itu penting banget kita pelihara. Seperti primer, sekunder itu penting banget.
Dan sering-sering patroli visual ya, melihat Oh iya. kadang kan lolos juga tuh Betul, dari betul. semprotan ya. Seperti kita melihat-lihat nih, seperti ini tuh, lihat-lihat. Ya, ini kalau seperti ini Om nih. Nah, ini bahaya juga nih. Kenapa dong? Kalau ada apa namanya? Kulit-kulit begini Om, biasanya juga jadi sarang juga nih, sarang hama. Nih. Nih, Kutu perisai sampai situ. kutu perisai iya, ada juga kutu putih Om, kutu kebul gitu. Dia harus dikupas. Iya, gitu. Kadang dia nyarang di sini. Nyangkut, akhirnya banyak semut, kutu trip di sini, daun pada keriting. Itu. Kita sering Om juga kadang nemuin iseng-iseng kita apa? Kelupas-kelupas kulit ada hamanya. Tersier, kalau tersier itu ada juga yang namanya apa namanya? Fondasi pruning atau peremajaan ya, peremajaan cabang tersier. Sama halnya di sini kita udah pernah melakukan nih Om. Di sini. Fondasi pruning dilakukan ketika apa? Biasanya kita kalau kita tuh setelah panen Om. Setelah panen pohon. Iya, kadang kan kalau setelah panen kita istirahatkan, kita bentuk cabang tersier ulang. Tersier ulang. Nanti setelah itu kita pembuahan lagi. Pembuahan ulang ya, pembuahan kedua gitu. Kalau kita pakai tersier lama bisa berubah Om. Tersier lama misalnya contoh di sini kita pangkas aja udah panjang ya Om ya nih. Kita pangkas misalnya ini udah panen nih. Kalau Iya. kita pakai di sini dia keluar buah nggak? Pangkas di sini bisa aja, bisa berbuah lagi pun bisa. Tapi maksimal nggak? Ya kalau dibilang maksimal sih, kalau saya pribadi sudah pengalaman ya kurang. Kurang ya? Tetap Maksimal harus- kurang, iya. Harus generasi baru. Harus kalau saya Tersier di baru sini generasi baru. Karena kalau dia ulang, yang pertama ini but tua, but lama, ya. Expired. Iya, bisa dibilang expired. Kedua juga nutrisi baru setelah panen Om biasanya dia juga butuh istirahat lah ya. Jadi dorongannya juga masih kurang. Kalau di sini kita biasanya fondasi pruning lagi, pembuahan lagi, makanya paling di sini setahun 2 kali lah Om. Satu pohon itu. Satu pohon setahun 2 kali. Nggak lanjut Biasanya terus. di bat satu ya Om. Bat 2 sampai 3 Kalau biasanya. kalau di total di ini keluar nggak Om? Dipangkas dipangkal. Oh keluar, Tetap keluar. keluar. Di sini masih ada mata tunas Om. Di sini itu keluar terus. sembunyi ya? Iya di sini. Lalu nanti dipepes gitu ya? Di sini kita pangkas nih. Di sini masih ada. But itu but itu banyak Om ada. Ini matanya kan ada banyak nih sebenarnya. Oh ini kalau nanti dipotong di sini dia keluar ya? Iya di sini ada mata Dipotong nih, banyak. dia keluar ya? Makanya kadang banyak juga yang satu ini juga keluarnya 2 cabang, 3 cabang ada. Ada juga yang bilang but itu ada but itu ada but primer, sekunder, tersier. Dia kalau keluar 3 pasti pilih satu yang sehat. Iya, pilih satu yang sehat yang Jangan semuanya bagus. dipiara ya? Jangan. Tersiarnya. Iya. Jadi pilihnya itu yang ini Om, yang paling vigor kalau bisa, yang paling vigor, batangnya bagus, pucuknya aktif, itu yang kita pilih aja. Jadi kita itu ya penyortiran lah ya, bahasanya seleksi. penyortiran seleksi, kita seleksi. Terus kalau mau pembuahan gimana nih? Nah ini ya, nanti untuk pembuahan, biasanya kan kalau sudah panjang nih, tersier ini kita biasanya Om untuk meratakan tersier, biasanya banyak juga yang teman-teman tuh bertanya Om. Banyak yang bertanya, Om kenapa tersiernya kok kita nggak bisa rata, kenapa tersiernya kok ini ada yang tertinggal gitu. Jadi saat kita pembentukan tersier, biasanya nih udah pasti nih biasanya di paling atas, paling ujung. Ini di paling ujung ini dia lebih panjang duluan Om, lebih panjang duluan. Setelah dia panjang duluan, ini biasanya kita pangkas Om di sini. Di sini kita pangkas batas 1,5 meter ya minimal atau 20 hingga 25 daun. Ini misalnya ini kan nih sekunder Om. Ya. Ini tersier yang Ya. dipotong. Di sini kita pembentukan cabang dulu, pembentukan cabang tersier setelah 20 daun atau 1,5 meter sampai 2 meter kita Potong ya? pangkas. Pangkas. Iya. Ini kan tuh pangkas. Di sini dipangkas. Kita pangkas, nanti setelah dipangkas, nanti tersier yang tertinggal akan menyusul. Oh yang di sana-sana itu ya? Tersier yang tertinggal akan menyusul. Menyamakan dengan yang di sini ya Om, Kalau- ukurannya. Kalau contoh detailnya di sini Om, ini karena udah pemangkasan kan ya. Nih di sini Om, di sini. Nih misalnya di sini nih. Ini contoh simulasinya lah ya. Nih. Di sini kita pangkas. Nanti cabang tersier yang di sini yang tertinggal akan menyusul. Nah, untuk tunas airnya seperti biasa kita sisakan, jangan dibiarkan aktif. Jangan dibiarkan aktif, ini kita potong.
dipotong, yang penting jangan dipotong sini Om ya. Iya, jangan di Potong sini. Kalau potong sini ini total, ya. pecah tunasnya dia. Betul, Iya. betul. Jadi ini fungsinya kita pelihara tunas air pertama untuk membantu pembesaran batang tersier. Yang kedua, agar mata tunas di cabang tersier ini tidak pecah, Om. Nah, nanti sudah di sini menyusul sudah sama rata, Om. Mata tunasnya sudah besar-besar, seperti ini udah besar-besar. Nanti bisa kita lakukan pemangkasan pembuahan.